Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semua, teman-teman Ini channel siapa aja dulu ngomong pelaku dulu. balap hari ini sangat spesial. Bintang tamunya sangat spesial dan langsung ditayangkan di 5 televisi bersamaan. Ya, Dari dulu gilanya selesai. ada 5 TV yang menyiar karena ini pertemuan yang sangat spesial ya. Langka ya. Langka sekali. Pokoknya yang bisa mempertemukan mereka itu pertama dulu pas main Aquaman. Oke. Ini yang kedua apa nih? Ya, yang Ya Merit dong. Oh ya. Merit. Merit juga. Nah, sekarang ketemu lagi. Ketemu lagi. Kita ini dulu. Kan? Kita perkenalkan dulu dari ujung sana. Ada kenal. Ustomo. Ya. Tomo Speed Shop. Nah, di sampingnya lagi ya ini The Legend. The Bapaknya Legend. FU. Bapaknya FU. Bapak FU se Indonesia. Mr. Chong. Chong Speed. Pak Chong sehat? Sehat. Sehat. Alza. Di tengah sang Jauh nih dari fenomenal. Malang. Itu jauh. Malang jauh ya. Paling jauh. Di tengah sang fenomenal Rido Kasani. Di sini ada Bos Vincent. Nah, ini orang-orang aktor utama di drag bike Indonesia. Kita ngomongin apa dulu? Kamu ada ide? Kita ngomongin memori masa lalu. Masa lalu ya? Ya. Banyak sih. Event TPM. Event TPM ya, kalau menurut saya event TPM tuh event paling bagus selama ada drag bike di Indonesia ya. Nah, Ya karena semua kelas bergengsi di TPM itu gitu loh. Terus juga banyak media yang datang, yang ngeliput. Ya kalau event-event yang selain itu kan media nggak semuanya datang. Oke. Kalau TPM Pasti mau di datang. mana aja pasti datang. betul. Ya. Saya salah satunya. Nah itu dia. Itu media yang paling Paling bikin koper meleduk ya. Betul. Kalau Pak Chong gimana tentang TPM? ya belum bisa tergantikan lah. Betul sekali ya. Ya betul betul. Aura, tertib, ya yang auranya setiap kelas itu sangat baik. Jadi nggak kelas FMA aja, tapi kelas bebek 200, Matic, Matic 155 atau 200 atau 300, bebek 130 apa bergengsi gitu loh. Dan hadiahnya mobil. Ya, hadiah Betul. mobil juga, terus juga kalau yang nggak hadiah mobil juga hadiahnya motor. Betul. Gitu. Ini nih dapat mobil nih. Mobil. Ya 2011. Vincent gimana TPM? Aku nggak ditanyain parah ini. Urutan di sini dulu. Urut tua. Karena dia nggak punya memori. Gak punya memori. Punya Pak. Nanti. Vincent dulu. Menurut saya TPM itu kan suatu promotor yang di event drag bike tapi dia terbungkus rapi. Ah. Karena menurut saya balapan itu nggak murah. Ah. Kalau misalnya kayak balapan sekarang itu kan kita diburu-buruin tanpa ada penyisihan dan Oh iya. Iya, mekanik betul. mau ngerubah mesin pun gimana? Ya. Sedangkan kita cuma bisa di final doang. Satu kali Ya, ya. kesempatan. Jadi maksudnya untuk promotor yang lain sekarang biar tambah maju, biar mekanik bisa berkembang lagi, kasihlah kesempatan ada penyisihan. Apabila ada penyisihan, kita masih punya chance untuk bisa jadi yang terbaik. Menurut saya sih seperti itu. Walaupun akhirnya harus 2 hari ya. Betul. Karena balapan udah mahal, percuma. Kita transport, biaya motor repair, biaya bikin mesin dan lain-lain. Kalau kita cuma datangnya sehari toh, ntar jadinya kejadian yang konyol, misalnya kita bisa rubah itu motor, si mekanik bisa rubah motor itu lebih kenceng, tapi nggak ada kesempatan kan jadi zong. Ya betul. Menurut saya seperti itu. Ya kalau dulu TPM biarpun dia rame, kelasnya banyak, tapi dari Sabtu sampai Minggu tuh semuanya tuh kelar. Nggak pernah terjadi yang balapannya gagal atau Ya. ada kelas yang nggak dilanjutin gitu. Ya nggak pernah, tapi semua sampai kelar, sampai selesai. Kalau Bos Rido pada waktu TPM ada sudah Mana? di mana? Sudah ada di mana? Saya nggak pernah kelihatan. Iya. Itu masa-masa saya merintis, Pak. Oh, merintis. Waktu itu masih kerja sama orang ya. Jualan. Jadi jualan pakai mobil Panther, Ah. rental. Itu Iya. benar itu. Betul, aki soak dorong-dorong. Oh. Itu Ya. lihat para idola-idola
saya ini kalau lagi pada bertemu itu lucu. Lucu. Mungkin bisa dijelaskan nih kedua orang ini selisih pas di lintasan itu seperti apa sih? Bos Tomo dulu deh. Waduh, kalau bisa jangan kalah dah. Ramai banget ya. Nah. Ya, memang kan yang Vincent main motornya juga sama saya main juga kelasnya sama. Jadi ya sebenarnya motor kita hampir sama kencang. Ya. Gitu. Jadi tinggal nasib aja. Bagusan siapa gitu. Jadi ya kadang kalau Vincent menang ya saya dimarahin. Diomelin. Iya. curhatan yang terpendam nih. Curhatan yang terpendam nih baru ngomong sekarang nih. Kan kalau nggak ada orangnya namanya itu kan apa? Ngomongin dari belakang. Nggak boleh. Iya betul. Tapi yang jelas gini, waktu event TPM nggak ada yang disomasi. Nggak ada. Kan saya sudut pandang media. Dulu YouTube juga nggak ada. Belum ada. Jadi nggak bisa Ada sekilas tapi sekarang. nggak seramai sekarang lah. Iya. Dulu masih zamannya. Tapi kompor juga ada. Ada. Kompor ada, selalu ada. Itu sesuai permintaan pimpinan perusahaan. SOP ya. SOP. Lanjut lagi. Dari Bos Vincent seperti apa nih? Jadi pada mulanya sih sebenarnya kita buka di sini karena sebenarnya saya sama Tomo itu main motor udah lama. Jadi saya berdua itu memang temenan. Jadi nggak tahu kenapa memang kita kan balik lagi tadi Pacong itu ngomong bahwa kalau TPM itu auranya beda. Ya. Dan saat itu saya masih labil. Oh, labil. Karena saya masih SMA muda ya lah, mungkin lebih muda. gitu. Terus ya saya terbawa gitu. Kalau namanya menang ya saya luapkan sekenceng mungkin. Iya. Sampai suatu ketika di kelas tersendiri di Matic itu saya sama Tomo tuh di Waiting zone. di timing tuh. Ya. Nah, apabila saya yang menang, saya langsung ledekin dia. Tapi apabila Tomo yang menang, Ledekin itu juga. saya diledekin balik. Jadi di saat itu kita sangat fair dan nggak ada yang harus diperdebatkan. Yang harus kita perdebatkan itu sama mekanik gimana cara kita Jangan sampai menunjukkan kalah. lintasan. Betul, Pak Jong? Iya. Jadi ya kita sebagai main motor itu dulu kita sampai bener-bener berseturu sampai berapa tahun kita nggak ngomong dan nggak ada sih namanya kita taruhan kita mau ajak balapan start bareng juga itu nggak ada. Oh, jadi kalian dulu rival ya? Rival. Sekarang salaman dulu. Oh, udah Karena kan di beberapa kelas kan kita ada poin, Ya. memperebutkan kayak ke TDR kan tiket ke Thailand gitu kan. Ya jadi ya harus dikejar itu. Rekor ke Thailand banyak sini apa banyak sini? Saya. Oh, kita lebih jago dulu. Iya. Bilang selamat dulu. Ya, dulu. Bos, bisa diperjelas ya saling ejeknya itu seperti apa sih? Ya kayak misalkan nih motor saya juara, saya teriak-teriak, woi juara, begitu juga dia kalau motor dia yang juara, woi gitu. Praktekin dong, Bos. Tapi kalau dulu sih lebih ekstrim ya. Kita langsung ngomong tuh. Apalagi kita pas main 130, saya satu-satunya Honda. Jadi iya. selalu saya bilang, Oh, iya. Honda nggak ada obatnya. Iya, benar. Ya. Jadi seperti itulah. Di sini merpaknya kuning. Ya kan? Ya. Itu kuning. Jadi udah. kalau dulu itu udah identik sama warna tim masing-masing ya. Kalau Pacong kan mungkin membela kolor hijau, motornya semua hijau. Ya. Tomo warnanya kuning, motornya semua kuning. Terus saya identik dengan warna ungu, jadi motornya semua ungu dan wearpack pun ungu. Oke. Seperti itu. Sekarang ini kita Pacong dulu nih. Pacong kita ungkap dulu kok bisa FU sih? Itu gimana sih ceritanya? Berarti zaman kenalnya saya belakangan. Taunya FU aja. Generasi milenial banyak belum tahu. Oh, Iya. Kasih tahu, Pak. Kasih tahu dong. Oh, iya. Karena kalau yang baru-baru main drag belum Iya, tahu ya. belum tahu FU 200. Dulu Pacong gimana? Pada akhirnya identik FU itu loh. Ya sebetulnya enggak sih. Kan dulu kan eranya Jupiter semua. Semuanya Jupiter. FU kan nggak ketemu. Nah, mungkin saya lagi beruntung. Bisa nemuin FU, bisa kencang muda gitu loh. Dulu awalnya apakah dari efeker ya, Pak? Awalnya Apa FU? Apa FU? FU dulu. Efeker dulu. Dulu kan spot 4 tak 200 cc ya Pak ya? Iya. Pakai FXR. Pakai FU gitu.
Orderan FI waktu itu kenceng banget ya. Jualan Biasanya motor tuh Mas kacang Wawan goreng. dulu itu ya kan. Mas Wawan sama Mas Bima. Ya, saingannya. betul. Nah, terus Muncul berjalannya waktu Pele. Ya, Jupiter. Enggak, FU juga. FU juga. Setelah Jupiter dia kalah, Ah, Baru akhirnya kan pakai ganti FU. dia pakai Iya. FU. Akhirnya dia ngakui Jupiter kalah ya. Nah, ngaku juga akhirnya CBE dulu juga lumayan kenceng tuh. 155 Oh, bos. 155 ya. CBX toh. Ya, ya. Tapi perlu kamu tahu nih, dulu bebek 200 tuh satu kelas tuh mungkin Pacong ada nurunin 10 motor. Di satu kelas itu. Iya, tahu. Ya biar teman-teman tahu juga nih. Gitu. Iya. Tahu nggak? Tapi- Tahu nggak? Dulu Seleksi alam. Jalan. ibaratnya semua tim tuh hampir rata-rata bikin ancong speed. Ya, ini salesnya nih. Iya. Bikin motor jual, bikin motor jual. Ini. Iya benar. Tanya dong. 2023 turun gunung nggak, Cok? Balik lagi. 2023 ini tahun ini. Enggak. Survei aja dulu. Wah, ini dia. Sudah ada 2 orang. Survei aja dulu. Jadi ini nanti. Cari gambaran. Cari gambaran. Kalau sanggup ya terus. Kalau nggak sanggup ya keluar breaker. Bos, butuh support, Bos. Apanya? Ini bos. Nggak perlu ditanya dong. Pasti. Satu-satunya mekanik. Ya. Satu mekanik. Yang apa? Ayo. Katanya kemarin mau ngomong. Apa, Bos? Hah? Apa? Satu-satunya mekanik Yang aku minta bikin motor. dan nggak Mau. Cinta nih. Yang lain pada bos bikin motor dong, bos bikin motor dong, bos tak bantuin dong. Pak, aku bikin motor. Hah? Alasannya Pak? Alasannya apa? Saya lebih senang berteman secara nggak ada hubungan apa-apa gitu. Gitu. Ya, nanti kalau main motor ini pasti ada kita miss atau apa, akhirnya pertemanannya itu Jadi kalau jadi rusak. Karena Pacong ini termasuk dulu mungkin eranya ya seperti permainan yang benar-benar drag ini di arah lebih ke profesional, sedangkan sekarang ini balapan lebih ke main-main Pak. tuh, Maksudnya? harus bertegas itu. Gimana itu? Kalau dulu kan Main-mainnya gimana dulu sih? Saya ini orang lama loh bos. kalau dulu joki dikontrak, Ya. dikontrak. Kalau sekarang kan lebih ke mengalir. Memang beberapa ada joki yang dikontrak, tapi mekanik yang dikontrak itu jarang. Tapi kan balik lagi, kondisi keuangan ini Indonesia lagi kurang bagus karena kan kita ke Ya mau dimaklumi ya Pak. Maklum. Bos Tongo, 2023 turun kedua. Balik. Ya, Udah ada tanda-tandanya. ya kalau saya sih kebetulan ada teman juga yang punya dana juga mau balap, jadi ya saya join lah bareng. Nah, sekarang kita di sesi terakhir nih. Bagian masukan ya, Pak ya? Ya, masukan. Event ke depan itu seperti apa gitu. Bos Tongo dulu mungkin. Ya kalau saya ya untuk event IDW ini menurut saya udah bagus. Nah, Apa banyak masukan yang dari peserta dia dengerin gitu, kayak FFA 500, kayak jump start gitu, terus kayak pemberat timbangan yang FFA gitu kan nggak pakai pemberat lot gitu ya. Terus di kemasan eventnya juga banyak lah dia mengikuti masukan dari peserta. Itu sangat bagus menurut saya, karena untuk sebuah event mau rame peserta itu dia juga harus mendengarkan masukan dari peserta. Ya, karena orang peserta balap itu kan maunya tuh dimudahkan gitu loh, bukan dipersulit. Karena kebanyakan aturan-aturan tuh dibikin tuh tanpa masukan dari peserta, tapi dari penyelenggaranya sendiri, dan akhirnya membebankan si pesertanya gitu loh. Padahal kan balap itu kan hobi, Ya. dan dia mesti menerima masukan dari si pesertanya, baru balapannya bisa rame dan bisa lebih maju. Gitu. kalau Pak Cong menyoroti dari sisi apa, Pak? Yang apa dulu? Untuk event saat ini dan ke depannya. Kalau saya kan nggak pernah ngikutin ya. Ya, Tapi kan saya cuma melihat pemandangan itu, Ah. menilai. Kalau untuk sekedar saran, nah, kan gitu kan? ya, Kita kan harus menerima saran ya. Biar auranya bagus, terus merebut pasar, kan semua itu pasti kan ada seleksi alam kan.
kalau di drag kan belum ada terobosan setelah TPM. Kan gitu, yang sebagus TPM. Belum ada drag ini yang sekiranya bisa apa ya bos ya? Auranya lebih tinggi lagi lah daripada TPM. Ya. Jangan kecepatan, tapi bisa lebih tinggi. Ya. Kan gitu. Sekedar saran ya. Belum ada event yang pamornya bisa lebih tinggi dari TPM. Kita ambil suatu contoh kalau di road race kan apa? One break. One break kan gitu. One break kan bukan balapan kejurnas. Tapi kenapa Iya. auranya Beda. lebih cenderung ke situ. Malah moto breaknya kan sepi. Ya. Kan gitu. Nah, Saya sebentar dulu. One break kejurnas Pak, kejurnas. Pada awalnya Oh ya pada awalnya ya, awalnya ya. Ya. Yang kapan sih? Kejurnas tanda tanya. Kan Kalau gitu. sekarang kejurnas. Sudah, wes. Kita ambil lagi kalau di cross. Power track itu kan nggak ikut Ya. ini, gitu loh. Dia bikin aturan sendiri. Motocrossnya sepi, power tracknya yang rame. Berarti kan kemasan di situ. Nah, sekarang kan gini. Ini sekedar saran. Tadi saya sempat ngobrol sama orang-orang di depan. Gitu. Nah, sekarang saya obrolin juga di sini kan gitu. Ya. Biar biayanya kan kita ngomong biaya dan apa ya? Aura, terus tadi yang Bos Rido ngomong itu kan masalah pembalap, masalah mekanik kan gitu. Kenapa kalau kita ambil ibaratnya 3 kelas untuk kelas open? Kelas open 3 kelas. Wes tinggal atur aja ibaratnya nih jajun A, PPA sama apa, las bebek rongan 200 atau apa, silakan. Terus pemulanya kita ambil kayak ninja standar 130 atau apa, atau MD14 atau full engine, silakan kan itu. Nah kayak opennya kan 3. Nah ini yang dipoini. Terus sisanya itu anggap aja ikut kelas sporting. Kayak biasanya kayak dulu bos, tapi ada dia apa? Suaranya. Juara per kelas, umum. juara umum per kelasnya. Ya. Nah itu, dan sistem daftarnya kenapa kagak kayak one break atau di cross-crossan itu apa? Power track. Dia kan daftarnya 1 tahun langsung. Kan nggak keberatan kalau cuma 3 kelas. Dan balapannya mulai dari awal sampai seri akhir pasti akan rame tetap. Di situ daftar satu tim itu kan wis daftarin 1 tahun ini bos ya. Plus denda. Kalau nggak datang denda. Tapi kalau datang selama setahun itu penuh, maksudnya 4 kali balap, denda itu dikembalikan. Nah terus, kebanyakan kan kita nggak munafik kadang. Kalau kita sudah nggak ngejar poin, nggak ikut kan? Ya. Kasihan pembalapnya. Betul. Kasihan mekaniknya. Gitu kan juga. Kadang juga gitu, mekaniknya juga gitu. Motornya nggak kenceng, nggak dipaksain berangkat bagaimana caranya. Ya. Nah itu tadi saya ngobrol di depan dan mereka sangat setuju dengan hal-hal kayak gitu itu setuju. Jadi kayak sistem kontrak ya. Sistem kontrak 1 tahun langsung. memang untuk tahun pertama kayak one break itu memang berat, tapi pada akhirnya bisa merebut pasar. Betul. Dan semua di situ kan sponsor-sponsor besar ada di situ. Iya. Ya, 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 oke. Kalau Bos Rido ada masukan? Ya ada. Apa tuh? Ya seperti itu juga. Sama. Sistemnya itu diperbaiki. Seperti itu. Terus ya juga mekanik ini mungkin akhir-akhir ini sedikit terabaikan Pak ya. Iya. Sedikit terabaikan. Padahal yang kerjanya Senin sampai Senin itu mekanik. Senin sampai Senin 24 jam kadang gitu. Iya, banyak. Jadi kan kalau mumetnya ketika kalah, ketika riset belum ketemu itu bebannya banyak di mekanik. Tapi justru malah seakan-akan itu ditiadakan. kan bedanya kalau di road race ini ngerjain di dyno jebret, kita setting di lapangan sampai seret, kita ngerjain apa aja. Tapi kalau drag kita setting sweet, bahasanya orang Jawa itu kan gini, obat didik dandan. Jadi kita cuma jalan dikit udah nggak ketemu enak, kita kerjain lagi. Ya. Coba lagi, resunya yang apa? Kita bongkar lagi. Iya nggak bos? Malah justru lebih mundur kadang. Kan gitu. Iya. Nah, durasi jam kerja itu lebih
lebih banyak gerak-gerakan daripada Nah gitu, terus ya ini yang mau aku tanyakan ini kan aku sebagai junior ya bos, aku baru akan memulai balap nih secara serius. Nah, apa sih kalian yang kalian lakukan itu bos dulu seperti apa sih gitu? Kok bisa balapan bisa rapi, balapan terus? Tuh, dulu dari Terus kemasan seperti apa? eventnya tuh bagus. Itu kan tadi kita udah ngomongin kemasan event, secara personal tim apa yang bos lakukan ke joki? Tadi saya belum. Event belum. belum. Oke, berarti Gini. bos bahas dulu event dulu. Jadi Ya? kalau yang soal event itu, kenapa kok kita semua tim pengennya rapi? Kenapa kita semua tim motornya ada tendanya, pedoknya rapi, Ah, dan dan sama mekanik juga pun juga dan pedoknya pun juga dihargai. Mekaniknya pun juga dihargai karena kita balik lagi ke TPM itu ada juara pedok terbaik, betul Pak? Ya. Ada mekanik terbaik. Dilarang merokok. Kalau dulu sih nggak ada ya dilarang merokok. tetap dilarang ada. merokok. Nggak boleh. Ada ya? Bos balapan tahun kapan sih? Dilarang merokok ya. smoking areanya ada. Terus penonton itu ya di pedok penonton, bukan di Jarang banget. Ininya pit dulu itu nggak dijual dulu. Ya. Cuma satu pembalap kan dapat satu pendaftaran dapat 2 kan. Iya, dapat Ya 2. kan dulu. Memang nyisa-nyisa sampai nyisa-nyisa kan dulu gitu loh. Nanti memang nggak dijual. Ini benar-benar clear. Kayak per satu pendaftaran dapat 2 pit crew. Nah, Jadi pada saat itu kita sebagai tim berbondong-bondong gimana sih caranya kita mau jadi tim terbaik. Gini, kalau sudah bicara event rapi ya, apa segala tadi, teman-teman melihat pentingnya penjenjangan nggak sih? Di TDR itu dulu ada berangkat ke Thailand, mungkin di IDW sudah ada cikal bakalnya kemarin. Cuma saya pikir itu harus konsisten. Penting nggak sih itu? Benar. Bagi teman-teman pelaku. Mestinya si nanti ke depannya kalau bisa penyelenggara itu menjembatani Iya, yang juara bisa balap di luar negeri. Iya. Mestinya cuman nggak gampang karena semua itu butuh dana yang cukup besar. gitu. Karena kalau waktu itu TDR dia kan bikin event dan dia punya budget untuk memberangkatkan tim berangkat balap ke Thailand. Tapi kalau TDR itu kan waktu itu kan dia punya produk. Ya. Sedangkan kalau IDW gitu misalkan dia cuma di event nasional. Nah, artinya kalau nanti memang eventnya kemasannya oke, rapi, bisa aja menggandeng sponsor. Nah itu bisa. Iya, Ya itu bisa. sangat bisa sebenarnya. Sangat bisa. Bos Tinggal Putra ada nggak nih yang mau support gitu. yang salah satunya Bos Putra nih. Nah, Support terus. seperti yang dilakukan di tahun 2022. Ya. Mungkin ada lagi catatannya? Kalau untuk event sih udah. Udah oke ya. Paling itu aja. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan saya bos. Apa tuh? Nah, untuk tim yang rapi. Itu apa yang kalian lakukan ke joki itu seperti apa, ke mekanik itu seperti apa gitu bos. Kalau dulu ya ke pembalap dan kalau mekanik sih memang dulu kita sediain budget untuk appreciate mereka karena mereka itu sudah mati-matian ngerjain motor kita untuk balapan jadi yang terbaik. Oh ada budget sendiri bos. Kalau saya pribadi. Iya. Nah, kalau untuk pembalap, kalau dari zaman saya dulu mungkin sama Tomo dulu balap, awalan itu sebenarnya cuma start money. ya. Saya juga nggak tahu digorengnya pas kapan dan tiba-tiba Ada kontrak. Kodo ya. Gorengan itu Ya dari nah, itu kodok. Abirawa. mungkin dari Iya, itu benar, Dia benar. kan Ya, jadi kan? rebutan. Abirawa. soalnya di situ kan nggak semua orang yang punya dana lebih bos. Jadi di kontrak. saat itu memang kita agak berat sih karena balapannya pun kita udah cukup berat dan kita ada tambahan ke pembalap juga. Gitu. Itu masukan saya. Kondisional berarti ya kalau untuk kontrak joki itu. Tergantung tim masing-masing. Berarti kalau mekanik dulu. itu bicaranya Kalau dulu, ya. bukan kontrak, cuma apresiasi aja. Sebenarnya sih kita ngomongnya kontrak, cuman kita kontraknya itu nggak pakai surat kalau saya sih dulu. Jadi maksudnya ya Ini aja. ya gue menghargai lu tuh loh, gue menghargai lu lu bikinin motor gue sampai lu nggak tidur, lembur dan lain-lain dan bisa jadi yang terbaik
baik sih. Oke, itu uang itu di luar jasa dia nanti tiap balap beda lagi atau apa udah bos? Terus kalau saya pribadi di luar. Oh di luar, berarti Di luar. tetap prepare, tetap sendiri, apa sendiri ya? Ada. Kalau saya di luar. Oke, paham nggak Pak Com? Kalau pahamnya paham, tinggal pelaksanaan. Iya. Nggak, aku cuma nanyain aja. Terus Iya. kalau dari bos Thomas seperti apa nih ke Ya. tim ke pembalap? Ya kalau saya dulu kan awal-awal cuman sebenarnya iseng, hobi juga. Jadi ya pas motor bertambah banyak, ya awalnya juga semua pembalap-pembalap juga star money. Gak ada yang dikontrak ya, cuman mungkin pas waktu itu di tahun 2012 apa 2012 lah. Ada pembalap ya terkenal dikontrak, mungkin pembalap-pembalap yang lain juga minta dihargai lah jasanya, jadi minta pada dikontrak. Tapi biarpun waktu itu ada pembalap yang dikontrak juga, saya banyak juga pembalap yang star money. Karena di saat itu saya komitmen, saya bilang saya balap mah full seri, TPM dan TDR. Jadi biar gimana pun kamu tetap naik motor saya bayar yang sesuai dengan yang kamu minta. Tapi kita nggak kontrak, cuma star money. Komitmen banyak pembalap yang komitmen. Ya, dan waktu itu yang saya kontrak pembalap paling cuma 1-2 doang. Nggak Gitu. ada yang pertengahan seri langsung hilang. Nggak ada. Semuanya ikut dari awal seri sampai akhir seri. Karena saya komitmen. Oke, kamu naik motor saya terus, ya udah. Kita ikut sampai akhir seri. Kebanyakan bisa semua. dibicarain, diomongin nggak bos jumlahnya? Apa nggak usah? Kalau Ah, itu kalau sih, kalau untuk star money ya dulu ya tergantung si pembalapnya. Kadang pembalap minta per kelas 350, ada yang 2,5. Tapi rata-rata di kisaran 300.000 lah. Gitu. Satu motor, satu kelas. Nah kalau dulu kalau kontrak itu per kelas itu 5 juta. Awal-awal masih 4 juta. Tahun berikutnya naik 1 Itu untuk juta. kurs saat itu ya. Untuk saat itu ya, itu tahun 2012 sampai 2014 lah. Bensin harga Bensin, bensol masih harga 25.000 kali ya. 25.000, 20.000 Nah, lah. per liternya 25.000 lah. Sekarang 2 kali lipat. Terus kalau mekanik dulu kebetulan kan ikut saya kontrak karena kan motor saya kan waktu itu ada 6 ya di toko. Jadi dia pegang motor itu semua. Jadi dia kerja sama saya setiap hari. Jadi dikontrak per tahun, terus ada star money juga kalau balap, terus per hari juga ada uang makan juga. Wah, komplit dong. Gitu. Berarti benar-benar mekanik tarung, joki tarung ya bos? Iya. Kan dia nggak mikirin yang lain ya, maksudnya istilahnya Ya. makan jadi Ya. segala macam udah Ya. ditanggung. bukan Dan- Bos. Kalau kayak gitu kan, kalau kita nih kenapa mau keluarin budget untuk mekanik dan pembalap, Ya. untuk mereka tarung dan fight supaya motor kita menang. Karena kita ngeluarin budget untuk balapnya aja sudah mahal. Kalau mereka nggak serius, mereka kerjanya gua nggak dapet duit, mendingan gua nyari yang lain deh. Oh. Jadi kan nggak serius jadinya. Ya. Takutnya kita keluarin budget itu jadi sia-sia. Sia-sia. Menurut saya. Tuh, silakan diterapkan bos, masukan ini. Dan waktu itu dengan kita komitmen sama pembalap dan kontrak mekanik, kita nggak bisa nggak balap. Kita masih balap biar gimana pun, apapun yang terjadi. Misalkan saya sibuk datang barang atau apa, tetap kita balap. Balap. Karena satu, kita ikut event yang jelas. Terus juga kita ada poin. Ya. Jadi kalau kita nggak ikut tuh sayang, poinnya terbuang gitu loh. Jadi kayak misalkan sekarang IDW nih, ya kalau kita ada komitmen dari awal seri, kita ikut sampai habis gitu. Jadi nggak berhenti di tengah jalan gitu. Jadi motor apa semua dipersiapkan, spare part apa emang udah disediain gitu. Kalau Pak Cong waktu itu sama Pak, seperti yang ceritakan tadi, artinya dikontrak apa segala macam. Ya, Kalau sama Pajang lain. Kalau sama Pajang kan saya beli motor sama dia. Nah, yang sama tim lanjut. Oh. Ya kalau Pajang sama tim kolor hijau gimana? Sahabat. Masa nggak cuma kolor itu, kan? Iya banyak dulu. Ada SMP, ada Bos Ade, terus ada Itu Bos Ade kan baru-baru yang pas pertama-tama. Bos Ade terakhir. Bos ini kolor hijau. itu lama ya. Kolor hijau paling lama. Kekeluargaan. Ya. Tapi itu zaman dulu. Itu Bos Ade bisa bikin motor sama Pacong tuh salah satunya lihat FU saya dulu. Karena FU saya main di Sentul 74 waktu itu udah kencang tuh ya Kamu 74. jual. Enggak. bahasanya itu kan mancing dulu. Mancing, iklan itu motor saya. Kalau tiba-tiba nggak ada pancingan, cuman pancing aja mata kail aja nggak ada umpannya, Ya. nggak mungkin lah ikan mas. Dan berhasil pancingannya. Dan berhasil akhirnya ya. Sekarang pancing lagi. Nggak, dia udah pintar sekarang. Udah pintar. Bisa.
gitu. Oke gitu teman-teman ya. Ya ini belum dijawab. Belum. Soalnya mana? Pak Cong dulu seperti apa? Udah dijawab tadi, kekeluargaan katanya. Keluargaan. Nah, terus kalau tanggapan Pak Cong seperti apa? Enak seperti yang Kalau yang mereka sekarang atau yang sekarang ini apa? Kalau saya terus terang mulai dulu sampai sekarang nggak mau dikontrak. nggak mau. Karena Nggak mau terikat, tapi saya itu orangnya tanggung jawab. Sudah gitu aja. Meskipun sama tim Pro Tris sampai sekarang pun saya nggak mau kontrak. Nggak mau ya? Nggak mau. Kalau ngomong kontrak kita sistemnya ya sudah, kita per seri aja, kita dibayar berapa sudah. Yang penting komitmen lah ya, tanggung Yang jawab. penting sama-sama komitmen gitu loh. Gitu ya. Gimana? Oke. Beres ini? Masih ada banyak sebenarnya yang masih. Nah kalau Bos Rido sekarang balapnya sistemnya gimana nih? Gimana? Kekeluargaan. BPJS. BPJS. Apa itu BPJS? Budget pas-pasan. Ya bisa jadi. Ini sih masih ngalir aja, Bos. Ya. Ngalirnya yang gimana dulu, Bos? Ya. Deras apa? Ini justru ini aku cari masukan ini juga buat melangkah saya ke depan. Ya makanya tadi dapat ilmu diterapkan. Ya mungkin ada yang saya terapkan, ada yang tidak. Oh, iya. Nah, pertanyaannya nanti kalau sudah berjalan kan ini belum. Ini kan masih seri kemarin. Karena dia nanti punya jawaban. Apa? Jawabannya gampang dia. Apa? Ibaratnya itu bos mekanik minta kontrak sama dia jawab. Dikasih kode dia. Langsung dikasih kode, Bos. Ya. Terus akhirnya nggak jadi ngomong saya. Ya. Kayak gitu teman-teman ya. Ya. Gitu Ini aja. mau ditutup gara-gara baterainya habis. Yang lain belum. Udah ini tutup aja. Mau langsung lanjut lagi. Tutup aja. Istirahat dulu, minum dulu. Tidur dulu. Ya, pause dulu. Mau dulu. Kita rehat dulu. Lanjut nanti sesi berikutnya.